Bapak Ibu yang saya hormati, yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Penatua Diakon yang berada di gedung gereja ini, terutama kepada Bapak Ibu yang berada di rumah tangga masing-masing, saya atas nama Majelis Jemaat GKI Pelangka 1 menyampaikan salam dan selamat beribadah, yaitu perjamuan kudus dalam rangka memperingati Jumat Agung, yaitu pada hari ini, Jumat 10 April 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita seperti ini, yaitu secara live streaming, adalah menyikapi keadaan atau kondisi saat ini dengan muncul dan tersebarnya COVID-19 yang disebut virus corona, maka Majelis Saudara GKI sebagai induk organisasi gereja kita ada 3 kali menyampaikan edaran dan 1 surat penggembalaan yang ditujukan kepada fungsionaris dan warga GKI. Dan yang terakhir adalah surat edaran nomor 105 tanggal 28 Maret 2020 tentang perjamuan kudus Jumat Agung dan ibadah Paskah. Berdasarkan hal di atas, maka pelaksanaan ibadah minggu atau ibadah hari-hari besar gerejawi yang biasa dilaksanakan di gedung gereja, maka untuk sementara dilaksanakan pada rumah tangga jemaat. Dan yang saat ini adalah ibadah live streaming yang ketiga kali. Dan pada minggu tanggal 12 April 2020 yang akan datang, yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, juga dilaksanakan ibadah seperti ini, yaitu ibadah Paskah. Terkait hal di atas, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua Pengurus Lingkungan 1, yaitu Penatua Hermanto, pada Minggu tanggal 29 Maret 2020 telah memprakarsai ibadah live streaming sebagai panduan ibadah minggu rumah-rumah tangga khusus untuk jemaat kita, Jemaat GKI Pelangka 1, yang pada saat itu dipimpin oleh pendeta Pia Odoy MTH. Sebagai yang kita ketahui, beliau yaitu pendeta Pia Odoy saat ini sedang sakit dan sedang diopname pada Rumah Sakit Umum Duri Silpanus, bahkan sempat kritis. Untuk itu, pada saat nanti mohon Ibu Pendeta mendoakan dalam doa syafaat untuk kesembuhan dan kesehatan beliau. Beliau adalah tokoh gereja dan cendekiawan GKI. Keberadaan beliau sangat kita dambakan, sangat kita harapkan berada di tengah-tengah kita. Karena sebagaimana ada tertulis, tuayan sungguh banyak. Ibadah kita pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Indrawati Simon STH. Saya atas nama BPH menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada tim multimedia Hosana yang tergabung dalam seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Pelangka 1, baik sebagai soundman, kameramen, song leader, pemain musik, dan semua pihak yang terlibat sehingga dapat terselenggaranya ibadah live streaming seperti ini. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Kita menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah semua dalam kerangka kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Kita yakin bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya hormati yang seiman Yesus Kristus, baiklah kita mengawali ibadah kita ini, kita bersama-sama berdiri, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama sampai yang kedua. Sementara itu, pendeta, penatua diakon dan petugas akan memasuki ruangan ibadah.
dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Hatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing Yesaya pasal 53 ayat 3 hingga yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat Tuhan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34, bait pertama dan bait yang kedua, di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, Kristus para dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh terus namaku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah.
Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita, atau membalas kita setimpal kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi demikian kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Nats Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Yesaya 52, ayatnya yang ke-13, hingga Yesaya 53 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian dengan perikop hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita tidak memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan ia biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang, menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu,
tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang benar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Indrawati Simon. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai kita pada pemberitaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini didasarkan pada Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-30 yang berperikop Yesus disalibkan dan Yesus mati. Saudara, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, mari kita mohon pertolongannya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami sampai hari ini. Ini boleh terjadi karena kuasa Tuhan yang bertindak untuk kami. Sehingga kami dapat menikmati hari-hari hidup kami dan menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Menikmati setiap berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terlebih suka kami pada saat ini Tuhan diberi waktu untuk merenungkan bagian dari firman-Mu sebagai landasan bagi kami untuk memahami peristiwa kematian Tuhan Yesus. Jika tanpa pertolongan-Mu Tuhan, tak sempurnalah kami untuk memahaminya dengan baik. Dan demikian kami mengundang Roh-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Singgati seluruh pikiran dan juga perasaan kami boleh arahkan untuk mendengar. Sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan dalam dan sungguh akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Berkati kami semua dengan Roh-Mu dan bagian dari hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini. Hamba sungguh hanya bergantung kepada-Mu Tuhan yang menjadi pemilik dari firman ini. Berfirmanlah Bapa karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya demikian untuk kita sekalian. Perikopnya Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan ini, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi.
Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya memberi tema untuk nas atau khotbah pada pagi hari ini dalam rangka kita mengingat akan peristiwa kematian Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai Jumat Agung, yaitu salib yang menjamin keselamatan. Saudara, selama 7 minggu sengsara kita sudah lewati, sampai di mana Yesus disalibkan, yang kita ingat peristiwanya pada hari ini. Dari perjalanan ini dapat dilihat oleh kita bahwa secara sempurna bagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi yang dihadapi dan dijalani oleh Yesus dengan baik. Sebelum keputusan Pilatus atau atas dorongan orang banyak untuk menyalibkan Yesus, ada satu kesempatan sebenarnya Yesus bisa dibebaskan. Boleh kita perhatikan dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Tetapi Yesus tidak mengambil kesempatan itu. Suara orang banyak atau orang-orang Yahudi dan juga para imam, bahkan mereka dengan lantang mengatakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Lagi pula saudara, pada saat itu ayat yang ke-14 kita perhatikan juga, sebagai masa persiapan bagi orang-orang Yahudi dalam merayakan Paskah. Dan Paskah bagi orang Yahudi pada waktu itu
adalah masa untuk mereka mengingat bagaimana campur tangan Allah membebaskan mereka dari perbudakan dari Mesir. Dan juga mengingatkan masa sakit mereka dalam perjalanan ketika mereka meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penyaliban Yesus adalah sebuah sejarah atau juga adalah sebuah fakta sebagai bukti kasih Kristus yang sangat sempurna, tanpa cacat dan juga tanpa celah. Pertanyaannya, apakah Yesus disalibkan karena terdapat kesalahannya? Mungkin ada dua opsi jawaban yang bisa kita berikan Bapak Ibu Saudara. Pemahaman dari segi manusia dan juga secara iman. Saya ulangi pertanyaan, apakah terdapat kesalahan terhadap Yesus? Jika kita menjawab iya, maka itu terjadi karena Yesus tidak tunduk pada kehendak manusia. Seperti pada keinginan Pilatus dan juga para imam pada waktu itu yang terus menekan Yesus bahwa ia telah melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita menjawab tidak, itu karena Yesus hanya taat dan hanya tunduk pada kehendak Bapa demi kasih itu. Memikul salib, naik ke atas bukit yang bernama Golgota dengan kondisi fisik yang lemah, di perjalanan diganti oleh Simon dari Kirene. Ini suatu perjalanan yang amat pilu. Mungkin Bapak Ibu juga telah melihat dan menyaksikannya di film Tuhan Yesus ketika ia harus menerima penyiksaan dan menjalani kesengsaraan sampai ia tiba di atas kayu salib. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tulisan di atas kayu salib sesungguhnya itu bukan kebanggaan atau untuk membanggakan Yesus pada waktu itu, tetapi untuk menghinanya. Tulisan itu adalah Indri. Inilah raja orang Yahudi, ayat yang ke-20. Sesungguhnya menjadi penghinaan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya menjadi penghinaan. Ini bagi para imam, bagi orang Yahudi. Karena mereka hanya berpikir dan beranggapan Yesus bukan raja mereka, melainkan kaisar. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan ini sekali lagi kita bayangkan Yesus diolok dengan keadaan seperti itu. Bahkan ketika ia ditempatkan di kursi pengadilan. Kursi itu sebenarnya adalah untuk raja. Tetapi Yesus ditempatkan di sana juga sebuah penghinaan besar. Apakah Yesus mengatakan atau juga berbuat sesuatu untuk membatalkan semua yang akan dilaluinya dalam kesengsaraan sampai tiba di atas kayu salib? Sekali lagi saudaraku, tidak ada satupun bagian yang terlewati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam menjalankan misi keselamatan, sekalipun ia harus menderita karenanya. Dan yang penting menjadi catatan bagi kita saudara-saudara, bahwa Yesus menjalani dan menerima keadaan demikian, yakni sengsaranya, bukan karena ia salah. Tetapi itu semata-mata kesalahan yang ditimpakan kepadanya oleh dosa manusia. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita juga menemukan bahwa dikatakan jubahnya dibuang
dan diundi dalam ayat yang ke-24. Ia dibuatkan mahkota duri dari hisop. Perlu kita ketahui bahwa kayu itu adalah kayu yang sangat kuat dan juga berduri. Dan Yesus juga diberi air minum, air anggur asam. Ketika Yesus berkata, "Aku haus," dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-34, yang diberikan itu adalah empedu untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian ayat yang ke-36 Yesus mengatakan, "Sudah selesai." Kata-kata ini adalah kata-kata di mana Yesus telah menjalankan dan juga menyelesaikan segala pekerjaannya, bahwa kehidupannya di dunia telah berakhir dan ia telah menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki Bapanya, yaitu mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa dunia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di awal atau di pertengahan tadi saya sudah mengatakan, penderitaan dan kesengsaraan Yesus terjadi bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa kita yang ditimpakan kepadanya. Dan ia tidak berbantah dan tidak membantah untuk melakukan dan menjalani itu dengan sempurna. Dan saat ini kita hanya menerima keselamatan yang cuma-cuma diberikan oleh Tuhan Yesus bagi dunia. Maka demikianlah saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, keselamatan yang dihadiahi bagi umat, bagi kita sekalian, Allah memberinya melewati putra tunggalnya Yesus Kristus. Oleh karena itu, setialah sampai akhir dalam iman kepada Yesus, karena keselamatan manusia telah dijamin olehnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Seraya menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Firman-Mu telah menyapa kami dengan sungguh luar biasa. Kami percaya itu akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan Kau meteraikan Bapa dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi, lepas pribadi kami. Di kesempatan ini kami bersuka cita, ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan doa kami. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, dengan segala kondisi seperti yang terjadi pada saat ini. Lebih dari apa yang kami ungkapkan dan perkatakan di hadapan Tuhan. Tuhan lebih jauh mengetahui apa yang dialami oleh bangsa-bangsa dunia tanpa terkecuali bangsa kami. Virus yang telah melanda bangsa ini semakin membuat bangsa ini begitu banyak mengalami persoalan dan harus segera mengambil tindakan dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami juga percaya Bapa dalam sorga apa yang terjadi pada saat ini. Tidak satu pun bagian yang tidak diketahui oleh Tuhan. Untuk itu kami hanya berlindung kepada kekuatan dan kuasa Tuhan yang sempurna memelihara kehidupan kami. Melewati apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Menjaga diri dengan baik dan melakukannya dengan setia. Bapa dalam sorga kami mohon
pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan juga Allah Tuhan. Apa yang telah mereka suarakan juga menjadi alat keselamatan bagi kami. Tuhan juga membentengi para medis selaku pertahanan dan benteng akhir untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kami. Kami percaya mereka juga menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai dan Tuhan memberkati. Sehingga dalam tubuh mereka juga ada kekuatan kesehatan, terlebih semangat untuk menyelamatkan dan memberikan kebebasan, kelegaan dan kelepasan bagi mereka yang mengalami sakit. Allah Bapa di sorga, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan akan selalu campur tangan dan tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih pada saat ini Bapa dalam surga, kami mengingat akan orang tua kekasih kami Bapak Pendeta Pia Odoi yang dirawat di Rumah Sakit Tori Silvanus. Dengan tangan-Mu dan kuasa-Mu yang sungguh ajaib, Tuhan akan melakukan dan berperkara dalam kehidupan beliau yang ditangani secara intensif pada saat ini. Iman kami mengatakan tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan ketika Tuhan akan memulihkan keberadaannya. Sebab Tuhan memberkati tangan para medis untuk memulihkan keberadaan dan memberikan perawatan yang sebaik-baiknya untuk kepulihan dan kesembuhan orang tua yang kami kasihi ini. Kami juga berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Engkau mengetahui kerinduan kami untuk menikmati persekutuan bersama dalam kelompok-kelompok yang besar seperti sedia kala. Untuk saat ini Tuhan, semua keadaan itu hanyalah kerinduan. Tapi kami percaya waktu ini akan segera terwujud ketika Allah akan membebaskan kami dari situasi ini. Dan kami hanya percaya bahwa Allah sanggup melakukannya buat kami sekalian. Begitu juga Bapa dalam sorga, apa yang menjadi kekhawatiran dan rasa takut kami akan mendapatkan kelegaan ketika suara Tuhan diperdengarkan, ketika puji-pujian dilantunkan, doa disampaikan, dari setiap umat Tuhan di mana saja berada, memohon kekuatan dan perlindungan sempurna dari Bapa. Engkau akan mendengar setiap jeritan dan permohonan itu. Juga harapan dalam pemasrahan diri dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Bapa dalam sorga, Engkau akan selalu berpihak menolong pemerintah untuk selalu mengambil keputusan yang bijaksana dan tepat. Dan Engkau pun hadir di tengah-tengah keadaan ini Tuhan dan melihat keberadaan kami. Tolonglah saudara-saudara kami yang dalam kekurangan. Mereka yang dihimpit dan terhimpit. Mereka yang mengalami duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasihi telah mendahului mereka pergi menghadap Tuhan. Tuhan menguatkan mereka dan memberikan penghiburan sejati. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang terus menyuarakan akan suara Tuhan, Injil keselamatan, agar setiap hati dan telinga yang mau mendengar, kemudian menyelami dan memahaminya dengan dalam. Biarlah semuanya itu akan menjadi berkat. Dan kami pun bersemangat menjalani kehidupan kami. Dalam kami juga merangkai kehidupan kami menjelang masa Tuhan memanggil kami.
O Allah Bapa dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus. Datanglah dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi yang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Mereka merasakan kelegaan dan juga kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, jika pada kesempatan ini kami diberi ruang dan waktu untuk bisa bersama-sama merayakan dan juga mengingat akan peristiwa kematian Tuhan dalam Jumat Agung. Yang di dalamnya kami akan merayakannya dengan perjamuan kudus. Semuanya itu akan mengingatkan akan kami akan kebaikan Tuhan melewati putra tunggal-Mu yang Kau karuniakan bagi kami. Patutlah kami bersyukur ketika Yesus telah menjalani semua itu dengan sempurna, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Segala pekerjaan yang Tuhan jalani dengan sempurna, ketika Ia mengatakan sudah selesai, pekerjaan Yesus di dunia sudah berakhir. Dan tidak ada lagi korban penebus dosa ataupun korban dalam bentuk lain. Karena Yesus telah menyempurnakan korban itu. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami mempersiapkan diri kami masuk dalam layanan perjamuan kudus. Dalam rangka kami mengingat akan apa yang telah Tuhan lakukan dalam pengorbanannya di kayu salib. Darah yang telah tertumpah dan kehidupan yang telah diserahkan bagi kami. Biarlah kami meresapi itu Tuhan, agar sungguh menjadi berkat. Karena Yesus telah menyelamatkan kami dari pekerjaan yang sempurna itu, dari belenggu-belenggu dosa yang menjerat kami. Hati kami siap untuk menerima dan hidup bersatu dalam Kristus, melewati darah dan daging yang akan kami nikmati dalam perayaan perarakan perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Seraya mendengar firman-Nya tentang persembahan seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian. Dan sertanya Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan syukur kami yang kami serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKI Pelangka 1 atau melalui pengurus lingkungan masing-masing, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169, bait pertama dan bait kedua, memandang salib Rajaku. Salib Rajaku yang
Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mempersiapkan diri kita masuk dalam layanan sakramen perjamuan kudus. Akan kita ikuti dengan hati dan juga dengan segenap keberadaan kita. Dengarkan akan penetapan perjamuan kudus. Dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikurbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam satu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan juga menguatkan kita. Sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru, di bawah langit baru. Saudara, mari kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh keampunan dosa, kekuatan, dan juga penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Saya akan menajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, silakan saya beri kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh sejenak kita.
Ya Allah Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anak-Mu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia. Sementara roti dan anggur dibagikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti perjamuan ini di dalam rumah masing-masing, dan juga Bapak Ibu penatua diakon yang hadir pada saat ini membagikan roti bagi yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kita akan mengiringnya kembali dengan pujian Kidung Jemaat 361 tadi bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Sambil roti dan anggur dibagikan, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silahkan.
Ambillah minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk kampunan dosa kita. Silakan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kepada jemaat untuk duduk kembali. Dan kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur khusus perjamuan kudus ini. Dan mengiringnya dengan pujian dari Kidung Jemaat 367. Bait 1 hingga bait yang ketiga atau bait seterusnya. Padamu Tuhan dan Allah. Padamu Tuhan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, di dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau dicari. Saudara, mari kita bersama memanjatkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahimu dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku memberitakan puji-pujian bagi Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Bersama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan menjadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengutusan dan menerima berkat Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia